Saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan delus, beban. Bahasa Perancis, après moi le delus. Mana si Nano yang mengerti bahasa Perancis itu. Dia akan meninggalkan delus, beban pada presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya, itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2004, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi le delus yang ditinggalkan oleh presiden. Sebenarnya Anda itu melihat data dan fakta menggunakan mata di kepala atau mata kaki. Anda mengatakan bahwa utang negara sebesar 10.000 triliun. Sejak kapan Indonesia punya utang sebesar itu, bos? Beta bisa bilang bahwa Anda itu tipe-tipe orang yang munafik. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena ketika presiden sebelumnya menambah utang negara dan tidak pernah membayar pokok utang, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Ketika presiden sebelumnya membangun berbagai pembangunan mangkrak yang menghamburkan uang negara, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Ketika presiden sebelumnya mengabaikan infrastruktur sehingga menyebabkan roda perekonomian rakyat melambat, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Ketika para oligarki mepet di belakang Pak Yohanes untuk meraup keuntungan di masa yang akan datang, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Ketika Anda dan para oposan sibuk membuat informasi-informasi bohong yang merusak pola pikir anak-anak bangsa sehingga terjadi keretakan di tengah masyarakat, kenapa Anda tidak bilang itu beban? Jangan Anda membunuh kebenaran untuk menghidupkan kebohongan, bos. Lucunya lagi, Anda bilang akan meninggalkan beban pada presiden selanjutnya. Dan presiden selanjutnya bisa-bisa hanya menjabat selama 1 minggu. Terus kenapa Anda tidak larang Pak Anies agar jangan ikut capres? Kenapa Anda tidak sampaikan pada bos Anda yang suka turun gunung itu untuk melarang anaknya agar jangan ikut capres atau cawapres? Kan Anda bilang akan meninggalkan beban pada presiden selanjutnya. Terus kenapa Anda biarkan mereka ikut capres? Atau jangan-jangan Anda sengaja supaya Pak Anies dan Pak AHY saja ikut capres? Supaya Anda bisa jadi menteri begitu? Terus ajang cute-cute jadi Menkominfo begitu? Jadi stop tipu-tipu rakyat. Karena menurut beta, beban yang sesungguhnya, orang seperti Anda adalah beban yang sesungguhnya. Orang-orang seperti Anda adalah beban yang bisa mendoktrin muda-mudi bangsa untuk berpikir negatif pada bangsanya sendiri. Jadi stop bodohi rakyat dengan pemikiran dungu, karena kami muda-mudi bangsa yang inginkan kemajuan, mau negara ini melangkah maju, bukan diam di tempat lalu dibodohi oleh orang-orang yang suka mendungu-dungukan orang.